Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kita memasuki kegiatan pembelajaran. Izinkan Bapak untuk menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan pertanian. Apa itu pertanian dan apa itu jurusan kita terkait jurusan agribisnis tanaman perkebunan. Anak-anakku sekalian, kita belajar tentang dunia pertanian. Kemudian kita belajar ke depannya untuk bagaimana kita berusaha tani, bagaimana kita menjadi pengusaha muda, dan kedepannya bagaimana kita mampu nanti menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Baik anak-anakku sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan dan memperkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Anggoro Kasih, Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Insya Allah kedepannya kita akan bertemu secara tatap muka, namun hari ini mohon maklumnya karena kondisi COVID-19 maka kita melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring atau secara online. Untuk hari ini anak-anakku sekalian, Bapak ingin memperkenalkan bagaimana cara membudidayakan beberapa tanaman. Karena kita berbicara tanaman perkebunan, nah untuk dasar bagaimana kita mengetahui tanaman perkebunan, maka hari ini Bapak mengajak untuk bagaimana kita memanfaatkan kondisi lahan di pondok pesantren kita yang nanti dapat dimanfaatkan secara langsung. Artinya, bagaimana nanti ketika yang kita tanam dapat menghasilkan untuk kita sendiri. Contoh salah satunya kegiatan membudidayakan tanaman pangan. Salah satunya yang kita sebut biasanya bidang pajale, padi, jagung, kedelai. Nah hari ini Bapak punya satu contoh bagaimana nantinya ke depan di pondok kita tanam tanaman yang bermanfaat. Salah satunya tanaman jagung. Dan nanti juga Bapak akan memperlihatkan bagaimana budidaya di tanah langsung, artinya dilaksanakan secara tugal. Ya, tugal itu bagaimana kita memanfaatkan tanah ya secara luas yang sudah dibuka, namun tidak diolah secara besar-besaran seperti menggunakan traktor. Namun kita hanya menggunakan kayu untuk menanam benih unggul yang nantinya dapat kita manfaatkan hasilnya. Baik anak-anak sekalian, kita melihat kegiatan tanaman yang sudah Bapak tanam. Namun untuk kegiatan di lapangan hari ini kita batasi hanya untuk kegiatan melihat kondisi tanaman yang ditanam di tanah secara langsung. Karena di pondok kita, insya Allah yang pernah saya lihat ada tanah ataupun lahan yang dapat kita manfaatkan secara bersama. Ya, salah satunya untuk menanam tanaman jagung. Baik anak-anakku sekalian, silahkan kita menuju ke tanaman kita. Sekalian, kebetulan tanaman yang Bapak tanam itu berada di halaman rumah. Nah nanti bisa diaplikasikan atau dilaksanakan di lahan yang lebih luas lagi. Anak-anakku sekalian bisa dilihat di dekat Bapak. Ini ada tanaman, mohon maaf kondisi halaman Bapak agak sedikit kotor. Namun anak-anak fokus kepada tanaman jagung yang telah Bapak tanam. Tanaman ini berumur 1 bulan. Karena tanaman jagung itu masa panennya 3-4 bulan ke depan. Sehingga 1 bulan kita tanam seperti ini, nanti kita lihat pertumbuhannya. Disitulah ada proses kegiatan pertanian. Anak-anak mungkin biasa di rumahnya masing-masing sebelum masuk SMK, pertanian itu biasa sudah nanam. Namun hari ini sampai ke depannya kita akan belajar bagaimana metode, bagaimana cara melaksanakan kegiatan pertanian secara benar. Boleh dilihat lagi tanaman kita secara dekat. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Ini hanya ada 2 bedeng. Kedepannya kita akan nanam lebih luas lagi di pondok pesantren kita. Nah nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang ada di pondok, sehingga kita dapat juga hikmah, dapat juga membantu kegiatan perekonomian yang ada di pondok pesantren anak-anak Bapak sekalian. Anak-anakku sekalian, jangan berkecil hati bahwasanya di kegiatan pertanian itu dianggap sudah biasa. Namun anak-anak pernah melihat dan mendengar ada petani yang sukses ya, yaitu namanya Bob Sadino. Bob Sadino itu tidak sekolah,
namun beliau menjadi miliarder karena memang kepintarannya, ya, kepintarannya dalam memanfaatkan peluang bisnis. Nah, anak-anakku sekalian, ke depannya, ya, kalau di dalam pondok pesantren kita belajar, maka nanti di luar ketika kita menjadi alumni pondok pesantren, maka kita bisa membuat seluas-luasnya kegiatan pertanian yang ada sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan di pondok pesantren tersebut. Mungkin nanti anak-anak akan melanjutkan kuliah ke depan, kemudian melanjutkan kegiatan profesi, pelatihan dan yang lain-lain. Mudah-mudahan semua kegiatan itu dapat diaplikasikan di kehidupan masyarakat ke depan. Baik anak-anak sekalian, ini yang kegiatan tanaman pangan, ya, tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, salah satunya jagung. Maka kita akan melihat kegiatan apapun tanaman, ya, yaitu tanaman sayur-sayuran. Ya, ini bisa diaplikasikan juga di pondok kita. Silakan kita melihat ke tanaman sayur-sayuran, anak-anakku sekalian. Monggo. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Tadi kita sudah melihat tanaman jagung, ya. Kemudian kita melihat tanaman sayur-sayuran yang juga bisa dimanfaatkan di pondok. Yang paling terkecil, kita belajar tentang bagaimana budidaya tanaman kangkung. Di pondok juga dapat dimanfaatkan secara langsung. Dan kedepannya ini menjadi salah satu dasar kegiatan pertanian ke depan yang lebih besar lagi. Silahkan anak-anakku sekalian, kita nanti kedepannya bisa melihat kondisi lahan kita, tanahnya gimana, kemudian pupuknya gimana. Nah, kedepannya anak-anak bisa mengolah sendiri secara langsung. Silakan dilihat anak-anakku sekalian, tanaman kangkung kita. Ini umur 1 bulan sudah dapat panen 3 kali. Biasanya kangkung 1 bulan itu panen 1-2, namun ini sudah ketiga kali kita panen di dalam polybag. Ya, jadi kangkung yang kita tanam di dalam polybag, manfaatnya adalah kita memanfaatkan kondisi lahan kita yang sempit. Jika memang pengolahan tanah terlalu berat, maka kita dapat melaksanakan kegiatan di polybag. Ini kegiatan awal yang nantinya bisa kita laksanakan ke depan. Nah, mudah-mudahan ke depan ketika nanti kita sudah bisa tatap muka, anak-anak Bapak bisa kita langsung praktekkan. Namun untuk ke depannya, anak-anak Bapak saya yakin ke depannya bisa melaksanakan sendiri di pondoknya masing-masing, sembari menunggu masa pandemik COVID-19 ini dapat selesai dengan sempurna. Dan kita berdoa mudah-mudahan semoga kita dapat ketemu, kemudian kita semuanya dapat bersilaturahmi secara langsung. Baik anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan terkait kegiatan pertanian ini. Silakan semangat. Kemudian mohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita ke depan dan sama-sama anak-anak menjadi perintis bagi sekolahnya dan menjadi pelopor untuk kebangkitan sekolah SMK pertanian yang ada di pondok anak-anak Bapak. Kedepannya anak-anak Bapak nanti akan saya perkenalkan secara langsung guru produktif yang saat ini sedang menjalankan studi S2-nya. Ada Bapak Mario Zulhadi Amrullah, Sarjana Pertanian. Kedepannya insya Allah anak-anak Bapak bisa dapat bimbingan secara langsung. Karena memang kondisinya saat ini tidak dapat bertemu, nanti Pak Mario itu akan melaksanakan pembuatan video untuk mendampingi dan mensupport semangat anak-anak Bapak ke depannya. Terima kasih, semoga sehat selalu, salam pertanian dan anak-anak semoga sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.